Salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat, salam sedikit hijau. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Nggak rasa ya, udah malam Jumat lagi setelah tadi malam data CPI, ya kan? Nanti kita bahas ke sana. Sebelumnya kita lihat dulu ya, saya buat video ini market cap di 1,04 triliun. Market capnya ada kenaikan dikit, kemarin 1,03 ya. Tapi volumenya justru menurun, apalagi tadi pagi habis tutup candle daily selang 1,5 jam 2 jam gitu sempet naik dikit dia ke 26.500-an ya kan, hijau sedikit. Wah, semangat juga lihat ya, harian sempat naik lumayan ya, tapi terus drop balik di ini ya. Ya paling nggak ada lihat begitu semangat dikit lah daripada kalau ini. Tapi sesuai seperti kemarin saya perkirakan, saya lihat event-eventnya, terus saya lihat kalau dilihat ini dari segi core sama indeksnya itu berseberangan, terus saya perkirakan mungkin sideway gitu habis keluar, ternyata bener sideway gitu ya. Justru emas yang agak anomali, volatile, sempat merah ini terus balik ke hijau gitu ya. Emas ya semalam dapat cuan tipis karena pas saya duluan TP, saya sisain sedikit, saya lihat kemana arahnya, terus berubah, udah hijau ke merah lagi. Ya udahlah, saya pikir ya itu sisanya biarkan aja sampai pagi gimana. Terus pagi saya lihat balik ke posisi saya serok 1908 ya kan, ya biarkan aja. Terus tadi ya ini ada sedikit profit tipis sekarang 1909 ya. Ya biarkan aja sisanya ini sampai hari ini gimana. Saya rasa hari ini emas bisa hijau dikit. Seharusnya kemarin hijau, tapi saya nggak tahu kenapa rada anomali setelah kemarin itu data GDP UK itu ya drop ya. Seharusnya biasanya itu emas akan menguat gitu, tapi justru ada yang nahan gitu. Anomali market rada ini belakangan ini. Emas bingung, kita nggak sesuai arah jalur dia yang seharusnya. Biasanya kalau dia GPD drop berarti arah resesi orang pasti arah ke emas yang akan menguat gitu ya. Tapi justru nggak ngaruh semalam, malah ada yang nahan gitu ya. Overall market ya gitulah, kadang bandar setelannya ke arah mana ya kita mana tahu juga, kadang kebaca kadang ya buta gitu. Nah, ini volume di drop dia 12% ya. Tadi pas ada naik dikit, spike ke 26.500, pada ada yang TP juga, makanya dia agak volumenya lebih drop lagi. Jadi 12%-an di 29,2 billion sekarang. Tadi dominan sempat 49,1, ini balik lagi ke 49% ya. Tadi daily BTC nutup di 26.200-an ya. Posisi masih sama. Ini saya buat video BTC di 26.239, ETH di 1.617, BNB 211, XRP di 48 sen. Solana agak naik, ada 5%-an lah ya, di $18.79. Toncoin juga lumayan ya performanya ya. Ini kembali sideways. Habar yang tiba-tiba lumayan ada 10% ya. Tadi pagi naik ya. Habar dilihat ini semangat juga. Oke, kita coba masuk ke arah ini eventnya hari ini. Hari ini banyak event penting loh ya. Jadi sebelumnya kita coba lihat kemarin itu ya.
Ini, nah kalau kita lihat dia punya core CPI yang yes over yes itu mengalami penurunan, sebelumnya 4,7 dia 4,3. Tapi core CPI yang month over month, ya kan, itu justru masih ada kenaikan dikit, ya. Nah, sedangkan untuk indeksnya, CPI index month over month atau yes over yes, dua-duanya mengalami kenaikan. Yang lumayan kenaikannya, yang untuk CPI index yes over yes di mana 3,2, sebelumnya dia 3,6, forecast justru lebih dari forecast 3,7 gitu. Kalau CPI month over month-nya sebelumnya 0,2%, terus forecastnya 0,6%, ya sama hasilnya keluar dengan forecast gitu ya. Cuma yes over yes-nya yang agak tinggi. Nah, berbalik arah kontradik dengan core CPI-nya yang yes over yes justru mengalami penurunan. Tapi kalau kena biasanya Fed, si Jerome Powell patokannya pada core gitu ya. Jadi kalau dilihat core-nya lumayan dropnya ini 47 ke 43 itu untuk yes over, lumayan itu dropnya. Sedangkan CPI month over month-nya 0,3%, naik sedikit ya, naik 0,1%. Itu mungkin saya rasa minggu depan, saya rasa Fed ini signal yang dikirim bahwasanya Fed mungkin tidak akan menaikkan Fed rate gitu, nggak akan naikkan Fed fund rate gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari data yang udah begini ya, nah saya nunggu ini, saya lihat pengen tahu tuh ke arah mana gitu ya. Nah kalau dilihat dari ini lebih satu gambaran saya lebih yakin lagi. Yang sebelumnya, misalnya sebelumnya saya pikir naik rate atau enggak 50-50 kan. Nah dengan hasil keluar ini data CPI tadi malam, saya udah 75% yakin, 75-80% minggu depan itu FOMC meeting Fed nggak akan naikkan Fed fund rate-nya ya. Itu perkiraan saya, tapi sebelum itu masih ada sisa-sisa ininya, kita lihat juga ya, karena hari ini juga ada event penting dari Kamis, dia punya retail sales ya, PPI juga, jadi itu juga penting gitu. Paling nggak ini udah ada gambarannya, saya 75% sampai 80% yakin dengan data CPI keluar semalam, core yang yes over yes-nya agak turun. Karena kalau diingat patokan dia itu yang udah jelas, si Jerome Powell selalu mengatakan sampai akhir tahun dia tidak akan cut rate. Itu udah jelas. Kalau lihat dari data ini udah jelas dia tidak akan cut rate. Ya, itu satu. Udah lebih pasti lagi 90% tidak ada cut rate lagi dia sampai akhir tahun ini. Tinggal kenaikan rate-nya di bulan 9 ini kayaknya saya rasa ditunda lagi. Ya, bisa aja kemungkinan udah lebih yakin sih 75% sampai 80% enggak ada kenaikan gitu. Ya. Tapi nanti kita lihat lagi tambahan data informasi yang keluar, event seperti malam ini ya. Hari ini Kamis lumayan loh, banyak event penting juga ya. Dari Europe aja, oh penting dia, jam 7.15 dia deposit facility rate ya. Terus ECB monetary policy statement itu dia akan, terus juga dengan kenaikan interest rate decision, naik atau enggak ini suku bunga Europe ya. Nah, ini juga pengaruh ini. Europe juga jeblok kali. Ini bisa aja dia ada kenaikan juga nih kalau dengan kondisi
ininya ya. Tapi kemungkinan ya kalau dilihat dari posisi Jerman yang makin ini drop, mungkin aja saya rasa nggak dinaikkan gitu. 425 ya, sama saya rasa. Nah terus baru 730 tuh. Habis itu kita ada core retail sales ya, yang dimana juga core PPI-nya mengalami penurunan. Ya memang kalau saya baca berita selama ini ya, ini kan PPI Producer Price Index ya, itu produksi pada turun gitu ya kan, itu udah pasti selama tidak dimanipulasi data. Kalau datanya benar ya memang mengalami penurunan terus gitu. Tapi si Joey Biden, saya panggil Joey B aja lebih enak ya. Dia bangga semalam data CPI ini, terus dia bilang wah ekonomi kita membaik. Banyak kali bullshit. Sedangkan ini saya lihat ini jurnalis yang lain gitu ya saling ngomong itu di televisi itu, kita nggak ngerasa ekonomi ada perbaikan, justru semakin banyak lose job gitu ya, kehilangan pekerjaan. Dan pekerjaan yang hilang itu termasuk salah satu dengan kebijakan-kebijakan, misalnya di kripto aja ini ya, dengan dia against kripto aja itu udah banyak sekali pekerjaan yang hilang gitu, yang dimana kalau dia pemerintah setuju itu akan tercreate banyak kerjaan gitu, justru dia membunuh pekerjaan itu gitu. Itu yang mereka bahas semalam saya lihat ya. Nah setelah core retail, data gembel lagi biasa hari Kamis ya. Jobless claim di jam sama 7.30. Sebelumnya kemarin itu drop ya, minggu kemarin 216.000. Ini kalau lihat datanya ada kenaikan dikit, 225.000 ya. Bersamaan PPI month over month-nya kalau dilihat dia punya ini ada kenaikan forecast-nya, kemarin itu 0,3%, ini 0,4%. Tapi kalau lihat dari core-nya sih mengalami penurunan. Bebarengan retail sales juga drop, sebelumnya 0,7, ini 0,2 ya. Makanya banyak sekali ini dalam jam yang sama dirilis lagi ini ya, tergantung diambil yang mana ini. Kita bingung juga ini data yang mana. Terus wah ECB banyak hari ini, banyak sekali ya. Europe punya event ya, event penting. Dia 745, dia ada ECB press conference, terus 9.15 ECB si presiden ECB si Christine Lagarde akan speak juga, kebijakan apa yang akan mereka buat ya. Ya akhirnya nanti jam tengah malam 3.30 itu Fed balance sheet juga akan ngaruhi market ya. Ya saya kalau lihat dari event hari ini seharusnya emas sih bisa hijau sih ya. Emas bisa hijau, kayaknya kalau kripto masih sideways juga sih saya rasa. Bisa aja hari ini agak volatile dikit, tapi kayaknya posisi mungkin begitu juga disorong ke 26.500, 26.600 kisaran itu, mungkin nanti ke reject lagi ke bawah. Terus hari ini udah Kamis gitu ya, hari Kamis saja tadi volume udah agak drop itu. Intinya kalau kita lihat juga mereka pelaku pasar masih juga ujungnya patokannya minggu depan di FOMC meeting minutes ya. FOMC ini kenaikan suku bunga di tanggal 20. Meetingnya FOMC meeting tanggal 19 terus 20 kan.
Nah, mereka tunggu di 20-nya, 20 kenaikan ininya, penentuannya naik atau tidak. Tapi secara garis besar udah kebaca dengan data-data yang keluar ini, dari unemployment rate-nya, ya kan. Nah, dengan CPI ini untuk sementara 75% sampai 80%, saya yakin minggu depan tanggal 20 nggak ada kenaikan. Andai kata nggak ada kenaikan setelah tanggal 20, bisa aja market agak lumayan fresh juga gitu dikit. Mudah-mudahan ya, kita harap bisa dia nutup di kuartal 3 ini, karena bulan September ini adalah penutupan kuartal 3. Biasanya nutup begitu masih oke ya. Terus Oktober biasanya awal kuartal 4 itu sausnya market agak bagus. Makanya siap kalau lihat dari ininya ya, kemungkinan market bisa agak positif dikit. Tapi belum, terus jangan kalian FOMO, oh bullish akan balik ke sekian. Belum, mungkin kalau bisa aja dicoba nanti andai kata dia positif setelah tanggal 20 nanti, misal tidak ada kenaikan Fed Fund Rate, mungkin nanti dikeluarkan positif news ya. Bisa aja market dimainkan lagi ke 27, 28 di posisi itu, bisa aja gitu. Ya, sebelum itu nanti dibanting lagi sama mereka. Tetap harus hati-hati karena market belum ini. Justru setelan-setelan begini kadang kita harus hati-hati, ada jebakan yang orang kalau yang FOMO yang kira oh udah balik bullish lagi, udah ini itu. Justru mungkin aja skenarionya itu sering mereka itu awal kuartal itu mereka cari dana ya, awal kuartal 4 biasanya, karena di awal kuartal 4 itu di situ sisa waktu mereka sebelum akhir tahun tutup, di situ mereka coba cari cuan, perusahaan-perusahaan ya investasi itu biasanya di situ antara Oktober mungkin andai kata tidak ada apa-apa yang di ini kan, Oktober mungkin bisa dimainkan positif ya, sebelum nanti November Desember, terutama kalau udah masuk bener-bener masuk fall ke winter, nah itu udah nanti sampai tutup tahun biasanya di situ, karena dia udah masuk winter holiday juga ya, di situ market akan anjlok biasanya begitu. Itu yang kita harus hati-hati. Dan momennya ini kalau lihat dari ini mulai kebaca dikit kayaknya habis karena dia nanti baru November lagi baru ada kenaikan, mungkin di situ nanti ada kenaikan, anjlok lagi market. Bisa aja skenario-nya situ. Kita kan pikir berbagai skenario yang akan mereka mainkan gitu. Yang biasanya kalau kondisi udah begini, dilihat ini setelannya, saya rasa nutup kuartal ini mungkin nggak jelek ya, nutup kuartal ketiga, terus awal Oktober, di bulan Oktober mungkin bisa positif dulu market gitu ya. Itu juga kita harapkan. Tapi tetap saya ingatkan, jangan FOMO, jangan nanti itu biasa YouTuber kok begitu naik dikit udah wah, udah masuk bullish lagi, udah gini, udah itu. Jangan sampai Anda masuk di situ. Karena semua itu selalu saya ingatkan, welcome to the game. Ya. Mereka pause buat game, kita harus ikut alur gamenya, hati-hati jangan masuk jebakan-jebakan gamenya. Itu aja yang selalu sering saya ingatkan. Mereka ada timing-timingnya, di mana mereka olah, mau cari cuan, di mana saatnya mereka istirahat, buang barang sebelum mereka holiday. Itu harus kita ingat. Saat masa summer gitu, saat winter juga gitu. Ya, itu aja pembahasan hari ini. Kita lihat nanti malam ini ke arah mana. Karena banyak event penting dan waktunya bersamaan lagi ya, di antara 7.15 sampai 7.30 jam itu ya, itu banyak event penting di situ ya. Kita lihatlah arah mana dan bandar mau mainkan kemana dulu ya. Oke, begitu aja video di hari Kamis ini.
Seperti biasa, lembeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.